Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Ubaidillah Fahairul Umam yang 2020-5143 kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya UAS mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, di sini ada dua kasus. Yang pertama, sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Data yang digunakan adalah ada di sini. Terus tentukan yang pertama judul penelitian, 2 hipotesis, 3 persamaan regresi, 4 nilai prediksi, 5 koefisien determinasi, 6 kesalahan baku estimasi, 7 kesalahan baku koefisien regresi, 8 hitung uji F, 9 hitung uji T, dan ke-10 kesimpulan. Yang kedua, ini satu-satu ya. Yang pertama ada judul penelitian. Judul penelitian ini adalah menentukan pengaruh kualitas pelayanan terhadap penjualan barang. Untuk hipotesisnya, H0-nya diterima jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, termasuk persamaan tidak baik. H1 sama dengan diterima jika F hitung lebih besar. Hipotesis H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang kedua ada H0 diterima jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel. Yang kedua ada H1 diterima jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, untuk persamaan regresinya ada di sini. Untuk kualitas layanan kita simbolkan sebagai X, penjualan barang Y. Ini untuk XY-nya adalah 54 kali 167 hasilnya 9.018. Untuk X kuadratnya 54 kuadrat itu sama dengan 2.916. Untuk Y kuadratnya 167 kita kuadratkan sama dengan 27889. Nah, ini kita langsung saja ya. Untuk di sini adalah sigma X sama dengan 1782, sigma Y sama dengan 5485, sigma XY sama dengan 288380. Untuk sigma X kuadratnya sama dengan 94098. Untuk sigma Y kuadratnya sama dengan 887291. Nah, di sini kita mencari nilai B. B sama dengan N dalam kurung sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N atau jumlah dari kualitas pelayanan kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan sama dengan 34 kali 288380 dikurangi 1782 dikali 5485 dibagi 34, 94 kali 94098 dikurangi 1782 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,287. Untuk nilai A nya sama dengan sigma Y dikurangi B dalam kurung dikali sigma X dibagi dengan N atau jumlah dari keseluruhan sama dengan 5485 dikurangi 1,287 dikali 1782 dibagi dengan 34 sama dengan 93,870. Untuk selanjutnya kita mencari nilai Y. Y sama dengan A plus B kali X. Y sama dengan 93,870 plus 1,287 kali X. Selanjutnya kita mencari nilai prediksi. Untuk rumusnya prediksi adalah ini. Dari sini Y sama dengan 93,870 dibagi 1,287. Untuk nilai X nya itu ada di sini, nanti kita masukkan ke dalam rumus. Contoh Y untuk nomor 1 X sama dengan 54, Y sama dengan 9
3,870 ditambah 1,287 dikali X atau dikali 54, hasilnya ada 163,368. Yang nomor 2, X sama dengan 50 itu hasilnya 158,220 dan seterusnya. Untuk nomor 5 kita mencari koefisien determinasi. Kita simpulkan sebagai R kuadrat. R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dikurangi dengan koefisien determinasi. Kita simpulkan sebagai R kuadrat. Untuk rumusnya 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi dengan sigma Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan sama dengan 1 min 1270,904 dibagi dengan 2431,441 dengan hasil 0,477. Untuk selanjutnya nomor 6, kesalahan baku estimasi, atau kita simpulkan sebagai SE sama dengan akar sigma Y min Y prediksi kuadrat dikurangi dengan N min 2. Hasilnya adalah 6,302. Untuk nomor 7, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, SB sama dengan SE dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan bagi N. Untuk kita masukkan nilai-nilainya dari rumus sama dengan 0,238. Untuk nomor 8 adalah hitung uji F. F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K-1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K. Untuk hasilnya adalah 29,185. Karena F hitung atau 29,185 lebih besar daripada F tabel 4,115, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau H1 diterima. Hitung uji T. T hitung sama dengan B min SB sama dengan 1,287 dibagi 0,238 sama dengan 5,408. Untuk T tabelnya sama dengan 2,035 karena T hitung atau T hitung itu 5,408 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,035, maka H1 diterima. Jadi kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap penjualan barang. Kesimpulan, terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap penjualan barang. Kualitas pelayanan itu mempengaruhi dari positif kualitas. Perusahaan seharusnya terus meningkatkan kualitas dalam pelayanannya agar penjualan dari barang tersebut dapat terus meningkat dari tahun per tahun. Untuk B, ada tabel tahun dan pesanan barang. Kita mencari persamaan linier Y sama dengan 24,26 ditambah 1,08 kali X. Dari sini X kita mencari rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2022. Kita masukkan rumusnya. X sama dengan 2022 karena di sini 2021 itu X-nya 3, jadi kita taruh 2022, X-nya adalah 4. Y sama dengan ini Y yang sudah diketahui dalam soal sama dengan 24,26 ditambah 1,08 dikali X. Ini kita X nya nilai 4 kita masukkan sama dengan 28,58. Hasilnya adalah 28,58 dibagi dengan sigma bulan per tahun atau 12 bulan sama dengan 1 tahun. Sama dengan 28,58 dibagi 12, hasilnya 2,382. Jadi prediksi rata-rata pesanan barang per bulan pada tahun 2022 sebanyak 2,382.
Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Seterusnya, akhirul kalam wa huwa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.